Dia lagi duduk gitu, terus gue lewat, gue kentut gitu. Iya. Banyak yang menantikan justru prediksi versus komika. Ya mungkin Mami, aku boleh belajar motor nggak? Gak boleh terjatuh. Mami, aku boleh belajar motor nggak? Ntar boleh terjatuh. Kita pas lagi di luar tuh, tiba-tiba dia lewat. Orang aku udah bisa gitu. Basket dulu waktu SMP gue main. SMA gue main, gue kenalan sama cewek gue lebih jago. Akhirnya gue nganter-nganter dia doang. Every rose has its own, just like every night has its own, just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its own, yeah. Dora Sudiro! Mantap. Oh, ada standingnya. Ada standingnya. Poison. Zaman gue SMA dulu tuh semua cowok-cowok tuh harus bisa nyanyi lagu Oke. ini. Ya. Karena kuncinya gampang, gece aja. Itu kayaknya udah pernah ngomongin ya sebelumnya. Oke, ada Javu ya. Tapi eranya glam rock. Itu menurut gua era yang sangat spesial. Betul. Karena cowok berdandan ala cewek. Iya. Tapi tetap kelihatan maco. Betul. Nah, kemarin ngeliat ini nih ada postingan orang gitu pahlawan-pahlawan rock kita. Yeah. Ternyata tuanya lebih mirip oma-oma. Mukanya Steven Tyler mukanya jadi kayak oma-oma, Bon Jovi jadi kayak oma-oma. Karena masih pakai make up. Iya. Karena masih pakai Ini make up. pahlawan-pahlawan kita zaman dulu loh. Apakah ini yang kita cari? Lucu banget Kayak sih. Twisted Sister. Kan kalau dipikir-pikir, Iya, bener. kok kita dandan gitu sekarang kan aneh ya? Iya bener. Tapi masa itu Iya bener. mereka Keren tuh banget. cowok-cowok seksi gitu. Betul, keren banget lihat iya cowok-cowok bermakeup itu tuh. Iya, kayak misalnya vokalis Poison siapa? Pakai jaket kulit, Iya. bawahnya dadal-dadalnya nggak ada Nggak apa-apaan. apa-apa. Pakai hot pants, Pakai legging. Iya. Aman. Iya, Nggak usah keren jauh-jauh deh, aja Mas gitu. Bim. Mas Bim gitu juga dulu. Iya, bener juga. Celana legging, Iya. ya kan, kaos singlet yang ketat banget. Nggak apa-apa, keren. Jaring-jaring. Iya. Iya. Coba kalau dia pakai sekarang. Makanya gue bilang tuh glam rock tuh masa dimana musik itu tuh paling eksentrik. Iya benar. Iya. Gue sih, nah itu dia gue juga nggak ngerti kenapa musikku tuh ternyata berhenti di 90-an. Oke. Gue coba-coba musik-musik yang baru, ada yang masuk kelas 1, 2, cuman nggak nempel gitu loh. Ya. Nggak nge-soul gitu di gue. Paling baru musik Gen Z yang lu tahu apa? Pasti Paling dari anak lu deh. Iya, Billie Eilish gue Iya. mau nggak mau disuruh dengerin sama si Jenaka. Musik Gen Z musiknya Jenaka lah. Iya. Oh, wajib dengerin. Wajib ya. Oh tahu ya, kemarin udah sempat wawancara Jenaka juga ya, lupa gue. Ada Jenaka juga. Iya, benar. Sebelum kita ngobrol, Bab mau makan apa nih? Wah. Mie instan yang mana? Gue mie instan yang instan aja lah. Emang instan semua. Emang instan semua. Yang mana tapi? Warna apa ya? Ada warna. Milih warna deh. Warna ungu deh, ungu kayak jarang nih ungu nih, ya kan. Gue juga ungu deh. Ungu nih jarang nih kayaknya. Nah, bentar. Minumnya mau apa minumnya? Minumnya gua hidrokoko lah. Weh, Gila. pengen yang seger-seger berarti nih. Wow, dong. Ega. Air kelapa udah paling beres. Ega. Nih ada hidrokoko. Boleh nih air kelapa yang seger-seger. Iya. Seger banget ini kita. Gua kalau di acaranya Gofar pasti minum gua. Gua sayang banget sama Gofar. Keren. Bentar, Jay. Nih mantep nih. Iya. Ini warkop nih mantep nih. Gua demen nih kayak gini, ngobrol sambil minum air kelapa. Iya. Nggak berhenti ngobrol. Iya. Asik ngobrolnya. Iya. Karena paling enak kan ngobrol-ngobrol seru-seru. Apalagi sekarang masuk di PWK banyak banget yang pengen gue tanyain. Boleh. Iya, biar apa ya kalau ngobrol kan salah satu obat kita untuk healing. Iya. Ya nggak? Di sela-sela mumet-mumet. Betul. Selain ngobrol, kalau gue mumet, gue minum hidrokoko. Capek dikit, mumet dikit.
Boleh nih diminum minum nih. hidrokoko. Jadi pikiran nih seger lagi. Mantap, iya ya. Karena emang nyegerin banget sih. Iya emang. Wah salah. Yang di sana. Oh, ada lubangnya. Yang di sana ada lubangnya. Nggak lihat. Ada lubangnya. Enak kan, seger kan? Iya, pakai batu es enak sini. Wah, Pakai batu esnya. ada lagi temen yang enak tapi nggak usah lah kita sebutin. Aku tahu. Aku juga sering. Kacang kan? Tapi lo tau nggak? Apa? Gua kenapa suka banget hidrokoko? Ngapa? Ini nggak ada tulisan di situ tuh. Karena dia mengandung 97% kelapa murni. Wah. Iya. Terus gulanya dia pakai gula tebu. Wih. Jadi bagus untuk orang-orang nge-gym kayak gue gini. Badan lu jadi lagi tuh. Dulu kan sempet Gendut, sempat kurus. Iya. Pandemi gue gendut, pandemi gue 112 apa? Gara-gara si Mika masak itu tuh. Mika tuh rajin masak kue dulu, masak Oke. roti. Mau roti dia bikin sendiri gitu. Iya. Dan kalau istri bikin kan kayak buah si malakama ya. kalau nggak dimakan salah. Kalau nggak dimakan bapak mati, dimakan ibu mati. Iya kan? Gue bingung tuh. Jadi akhirnya kita makan satu. Wah enak. Roti Iya. panas tuh emang paling enak lah. Iya. Baunya enak, rasanya enak. 114 kilo gue. Nah nuruninnya gimana tuh nge-gym lagi? Setengah mati karena udah umurnya kan udah banyak ya gue ulang tahunnya ya. Lu 50 ya? Gue 52. 52? Iya. Kemarin tuh waktu pandemi tuh sekitar 40 berapa lah. 40. Udah 40 atas udah bukan 40 Iya, bawah. iya. Jadi udah ngembang. Waduh ngurusinnya sepedahan jauh. Makan mie juga. Ngap-ngapan? Ngap-ngapan. Wah udahlah akhirnya sekarang gue paksain gara-gara kemarin tuh gue ada syuting film apa Kang Mak kan. Kang Mak gue ada adegan ngangkat Vino. Vino kan kecil ya. Kok gue gak kuat gitu loh. Terus akhirnya udah gue harus balikin lagi stamina gimana pun caranya. Jadi gue sekarang olahraga terus. Nge-gym berarti apa yang lu olahraga yang lu lakuin selain nge-gym? Angkat beban dong, pasti Cuman dong. iya, cuman nge-gym doang ngangkat beban. berarti- gue beli alatnya di rumah tuh. Angkat beban tuh katanya paling cepet ngilangin ini sih lemak, bener tuh Re? Katanya gitu, iya. Karena kan energi yang kita keluarin kan banyak kan. Iya. Energi yang kita keluarin banyak, terus apa? Iya, itu bikin lu lebih cepat kurus gitu. Dan lari sebetulnya. Cuman kan lari, apa yang ngejar gue? Iya. Gue gak ngerasa dikejar apa-apa, ngapain gue lari? Iya kan? Udah. Mendingan gue santai-santai aja. Iya, angkat beban aja. Iya. Gue lari kayak gue nggak ada siapa-siapa gitu. Tadi bilang dia habis leg day. Nah terus gue penasaran. Ke kantor lu di lantai 3. Lantai 3. Warung lu di lantai 3. Leg day lagi. Dari sono leg day lagi. Ini baru naik sini udah keringetan. Nah, leg day, chest day, AP itu tuh hari-harinya beda-beda. Biasanya beda-beda. Yang otot-otot besar tuh biasanya dibagi-bagi beda hari gitu. Misalnya Bukan karena Senin, apa-apa. Senin deh. Kalau lo kuat sebetulnya nggak apa-apa semuanya gitu ya. Cuman kan biasa kan orang lebih konsentrasi. Misalnya gue Senin tuh biasanya dada. Besokannya tuh gue biasa Dada kiri, dada kanan? Kiri dulu. Oke, iya. Baru kanan. Kiri dulu. Oh gini-gini kan? Iya. Ntar kalau ngaca berarti kesini nih. Jadi kan ini lebih gede, ini kecilan. Besokannya dada kanan jadi gue gini. Gue Dada dada. nih. Terus besokannya punggung misalnya. Terus kaki. Kadang bisa disambi sih kaki sama punggung, kaki tapi capek banget. Lah kaki tuh gimana? Kalau kan di rumah tadi katanya Nah. kan. Kaki lu leg day pakai apa? Pakai beban juga, jongkok berdiri. Oh, squat. Squat. Oh. Padahal gue gak kuat-kuat banget, tapi gue squat aja. Itu squat. Itu squat. Oh iya, Itu benar, squat. benar. Jarwo squat. Jarwo squat. Lebih keren sih. Iya, Jarwo bener, squat. cakep kan? Iya, Jarwo Jarwo squat. squat. Nah itu lu lakuin tiap hari. Gue ya hampir tiap hari, seminggu bisa 5 hari lah gue. Lu diet gitu gak sih? Sekarang lagi nyoba diet nih. Sekarang gue lagi ekstrim diet gitu. Apaan? Gue kemarin cuman makan dada ayam doang. Dada ayam direbus Ya. pakai merica doang. Oke, nggak digoreng. Merana gue. Kagak enak ya? Pusing. Pas udah malam tuh udah. Aduh, Gojek lagi kan apa online kan gue buka-buka tuh. Aduh, ada taichan lagi. Iya. Enak lagi nih. Iya. Udah lewat udah tahan dulu, tahan. Udah. Udah seharian. Itu Hari ini daging tadi gua. Daging. Daging direbus doang. Hal-hal apa yang lu ilangin dari hidup lu? Nasi udah hilang.
Oh udah lama. Udah Nasi lama? udah lama hilang. Nasi, mie kalau nggak kepaksa nggak makan. Mie kan maksud kepaksa tuh biasa kita kalau sepedahan atau motoran berhentinya tuh di Iya. warung Alip biasanya. Iya. Gue makan di situ tuh. Oh, di situ. Harus tuh kalau nggak gue berasa apa ya hampa hidup gue kalau nggak Iya. makan di situ. Iya. Gitu. Gue tuh kenal Tora tuh udah lumayan lama. Lama. Dari zamannya Studio Tato Rock and Roll. Betul. Punyanya Om Nudi sama Mas Ade Habibie. Iya, benar. Iya kan? Iya. Awalnya itu di Splash Kemang. Nah, Enggak di Brawijaya Gua itu justru di ini Pejaten? gua datang di dekat rumah gua tuh, dekat Lebak Cinere, Bulus. Lebak Bulus. Iya, di rukonya. Gua datang, gua bikinnya Iya, di situ tuh sama iya. Ade Piercing. Ade Piercing, Ade Itameda. Ade Itameda. Lo Iya. masuk tuh, wah anjing ini orang lucu banget nih. Lo berisik banget kan tuh, ketawa-tawa. Wah ini seru banget nih. Terus akhirnya gue liat tato lo tuh. Iya. Tato lo pergi jauh. Apaan sih pergi jauh di sini nih? Iya, di pinggang. Di pinggang. Apaan sih pergi jauh? Nama gua. Hah, kok pergi jauh? Ya bahasa Inggris kan Gofar. Situ gua, wah ini something nih orang nih. Itu pas zamannya di Lebak Bulus berarti 2002. Enggak dong 2008 ya Tor ya. 2008 dia kayaknya udah lama banget itu. Iya, kita kenal udah lama. Lu pakai motor C50. Gua masih pakai C50. Dia unyil ya. Iya. Pakai unyil ya, dateng ya. Naksir motornya Ade. Iya. Dia pakai Yosung Trail tuh. Yoi. Wah, akhirnya gue beli, gue bikin. Lu TW pernah punya TW? Pernah. Yamaha TW. Ada di ipar gue sekarang, dibeli sama ipar gue. Oke, motor-motoran banyak dia, terus akhirnya mobil-mobil. Mobil nggak terlalu ini gue, nggak terlalu lak gue kalau mobil. Iya. Gue kalau mobil beli jual pasti turun, kalau motor pasti naik. Motor pernah punya apa lu? Motor Harley. punya. Sekarang? Harley wajib sih kalau gue karena badan gue gede ya. Iya. Gue sebetulnya pengen banget, gue suka sama Scorpio. Cuman Scorpio nggak suka sama gue. Iya. Oh, Scorpio yang Gen 1 Scorpio tuh dia apa-apain aja keren. Iya, yang gitu. Gen 1 Maksudnya tuh. bentukan chassisnya, bentukan mesinnya tuh keren gitu. Waktu itu gue punya kan, set gue naik lewat kaca. Aduh nggak tega ya lihat. Kekecilan. Motornya kecil, gue gede banget gitu. Ah udah akhirnya. Scorpio bisa dibilang SR225. Iya. Kan udah Yamaha SR400 nih SR225 Scorpio. Tapi emang tuh buat bahan banget tuh motor tuh cuy. Iya bener. Iya. Vespa terus gue. Vespa wajib banget. Vespa wajib. Banget sih lo. Gue ada Vespa yang dulu nganterin gue sekolah. Apaan? Ada Super. Oh, Super. Super tangan pertama bapak gue. Gue Iya. juga kaget, bapak gue kok beli motor, orang dia nggak bisa naik motor gitu. Terus gimana? Iya. Jadi ternyata waktu Super masuk itu, Super adalah Vespa termurah. Aha. Karena part-partnya tuh banyak yang buatan lokal. Iya, betul. Itu pertama kali Vespa Itali bikin lokal di Indonesia. kita gitu. Pantesan bapak gue beli murah. Dipakai supir gue, Iya. dibuat nganter-nganterin gue. Nah pas udah gede nih supir gue nelfon, bang si di kampung gua kagak ada bengkel Vespa, lo beliin gue Mio deh. Ya udah tapi Vespanya gue ambil ya. Ya udah akhirnya itu keren. Sekarang apa yang di rumah motor? Vespa terus ada Vespanya apa? itu sih Super sama Super itu. PTS. Oh, PTS. Super PTS sama Piaggio yang 300. GTS apa ya gitu? Tuh, enak aja motor cuy. Enak banget itu motor terenak yang pernah lu gue kendarai? pernah naikin saat ini ya. Saat ini GTS 300? GTS 300 dibanding Harley, dibanding apa beda rasa lah. Cuman kalau buat harian, buat GTS tuh? GTS 300 enak. Lu bilang sama gue katanya kalau Matic ngebut tuh enak banget, parah katanya. Parah. Iya. Parah. Mungkin kalau yang lain kan GTS 150 gitu Iya, ya. iya. Itu buat orang yang badannya normal mungkin enak kali ya. Kalau gua kan nggak normal ya. Berat gua ya udah mau cepet sekarang. GTS tuh yang lampunya di bawah ya? Nggak, itu GTV. Oh, GTV. Itu GTV. Oh. Gua kalau GTS senengnya ya itu dia karena 300 itu karena bisa bawa badan gua yang gede Lu ini. punya ET4 dulu kan? Dulu ET4. Iya kan? Kita angkatan pertama ET4 dulu tuh. Iya, ET4. Anjing itu ada klubnya tuh. Ada apa? Piaggio Klub Indonesia bukan? Iya, PCI. Iya, PCI. Iya. Dulu ET4 gua catnya kan musim ngecat tuh. Iya. Yang dulu Titi DJ warnanya apa? Betul. Si ini warnanya apa? Betul. Kalau gua pokoknya warna motor gua sama kayak celana dalam gua. Jadi gua punya celana dalam bunga-bunga gitu, set. Jadi sampai ke bawah gitu. Cuy, sekarang ET4 nggak masuk akal. Parah harganya ya, gila ya? Nggak masuk akal. Gila. Jual 80 cepet, Iya. nggak masuk akal cuy. Gila sih. Iya, itu tapi bisa dibilang apa ya? Luaran Itali ya. Iya, masih iya, Itali ya, masih Itali. Gila sih 80 juta buat 80 juta buat ET4 sih kagak ya. Lu
Terus mobil balik lagi Navara nih. Nah, Ya gak? Dulu pernah punya lu. dulu Navara gua. Iya. Dulu Navara, begitu zaman sepedahan gua, wah kayaknya terlalu ini nih, akhirnya gua ganti HRV waktu itu. Terus udah lewat, udah ganti beberapa mobil lagi, gue sepedahan lagi. Wah, gue kayaknya perlu naro sepeda di belakang deh biar gampang gitu. Beli double cabin lagi. Akhirnya beli lagi Navara lagi, warna putih sekarang, lu hitam Iya, sekarang iya. putih. Iya. Nah begitu gue beli Navara, nggak sepedaan lagi. Gue tiap punya Navara tuh pasti nggak sepedahan. Dulu tuh sebelumnya sepedahan gitu, Iya. beli Navara buat taruh ini, nggak sepedahan, ya kan. Terus udah ganti mobil lain, beli Navara lagi, nggak sepedaan lagi. Ah udah gitu lah. Sekarang berarti harian Navara. Navara. Oke. Navara. Morris pernah punya lu. Punya. MK2. MK2 ya lu? MK2 kalau salah yang Yang Mr. pickup. Bean, Mr. Bean. Iya. Oh, yang pickup terakhir gue punya. Yang tuh. terakhir kan? Pickup terakhir gue. Dulu Mr. Bean, terus gue pernah beli itu yang hitam, terus beli yang putih. Mr. Bean itu tuh gila tuh. Jadi dulu gue beli tuh kalau nggak salah Harga masih berapa? 30 Juta. 30 juta. Morris 30 juta. Gue bangun, habis pokoknya semua jadinya 47 kali ya. Iya, iya. 47 apa gimana gitu. Terus udah gue jual tuh Iya. 70. Iya. Untung dong. Untung sekarang Bangga dong ya kan. Terus jalan 2 tahun kemudian di Bali ketemu. Iya. Gue lagi ngeliatin mobil Morris nih. Iya. Wah kangen juga nih sama mobil kayak ginian. Beli Pingin juga nih gue gitu. Iya. Tiba-tiba keluar yang punya. Iya. Kangen ya Thor. Hah? Ini mobil gua? Iya mobil lo nih. Hah, serius mobil gua? Berapa nih harganya? Gua kayaknya pengen lagi deh, berapa sih? Harga sekarang ya 200. Selang 2 tahun lo gila. Cuy, sekarang 450. Sekarang bisa 500, kemarin- 450 tuh paling murah. Iya kemarin Udah paling rekor murah. tuh 500 berapa gitu gua. Iya, udah serem. Nanya-nanya. cuy. Morris udah serem. Ada yang jual yang Rover apalagi. Iya, Yang Rover gila ya. 90-an 2000 lah ya. Itu Rover gila lagi tuh. Ih, serem. Gua kemarin beli bak kan. Morris yang bak tuh. Iya. Udah terus gue mau coba dananin gue beli emblemnya, beli emblem yang biasa dulu Iya. dulu harganya cuma 200.000 apa berapa gitu, sekarang 1, berapa gitu kan. Buset lah, gue tahu murahnya nih anak nih. Gue tuh kecilnya dulu nih. Baru sebentar lu udah mainan harga sama gue. Pada nyosot sombong sama gue lu. Pelek katanya nggak bisa dari sini, harus dari Singapura ngambil gini. Wah ribet nih mobil nih. Akhirnya Nggak main lagi. Akhirnya nggak main lagi. Iya, sebelumnya kita ngobrol, makanan udah jadi. Wah cepet banget ya. Nih, coy. Wah mantap. Udah paling beres, makan yang hangat-hangat, minum yang seger-seger Wah. nih, hydro koko ya ga. 97% kelapa murni. Iya. Mantap. Mantap. Tuh. Mobilan sekarang udah. Udah. Ya udah harian aja lah ke mobilan lah ya. Mobil gue nunggu ada teman gue itu kalau dia mau rubah-rubah, siapa tahu dia mau buat konten YouTube-nya, gue nggak apa-apa lah. Gue dong. Oh lu ya? Oh lu? Oh lu? Sorry. Gue asal ngomong aja barusan, takutnya. Itu kayaknya buat gue dah. Oh iya, maaf. Tapi mobil gonta-ganti, motor gonta-ganti semuanya. Sama kayak gue tuh. Mobil pernah punya banyak, lagi surut jualin semua. Kayak itu standar kehidupan. Iya, betul. Iya kan? Betul. Karena kan kerjaan kita kan bukan gaji yang tetap. Betul. Iya, Kadang ada, kadang tidak ada. Kadang ada. Iya. Kadang boom. Banyak, kadang sepi. Kagak ada yang manggil apa ini? Wah itu tuh pas pandemi tuh gue juga banyak jual-jualin motor. Iya. Karena anak gue mau kuliah kan, akhirnya gue jualin tuh satu. Road King, gue ada Road King kan, chopper. Gue jual aja deh. Pajaknya juga kan terus-terusan ya. Udah pandemi pajaknya tetap segitu, nggak turun-turun. Wah ya udahlah, akhirnya gue ngalah. Itu gue jual. Gue punya Triumph juga gue jual. Terus udah sekarang yang bertahan ya cuman yang gue bilang enak aja. Iya. Gue motor nggak mau yang canggih-canggih, sekarang gue ke chopper. Karena kalau chopper kan gitu aja ya. Iya, Maksudnya iya. lu mau beli apa sih, mau pasangin sokolin gitu. Iya. Kan aneh. Nggak aneh, Iya aneh. kan? Jadi yang klasik aja udah. Iya, udah begitu aja gitu chopper, Iya. jadi nggak belanja-belanja. Jadi Iya. ya udah gue bertahan di chopper aja deh. Ya, tapi itulah bertahan di chopper dan bertahan di industri. Kita masing-masing itu punya cara untuk bertahan di industri. Terutama Tora. Dari awal berarti di industri entertainment lu berapa tahun Tore? Baru kemarin kayaknya. Udah lama. Udah lama. Gimana iya? lu cara bertahan lu Ci selama ini Ci? Apalagi banyak-banyak yang baru, ya gak?
Ya, gua asik sih orangnya. Apa dong? Gue jawabnya apa dong? Gue bingung dong. Bener. Itu Gue bener. juga gak ngerti jawabannya Iya. gimana. Mungkin gue waktu itu pernah dengerin ini ya. Dulu Mas Parto pernah ngomong gitu. Mas, gimana sih caranya bisa bertahan gitu? Ya, ngerti posisi aja. Kalau lo lagi posisinya misalnya lagi peran utama ya lo berlaku sebagai peran utama. Tapi kalau tiba-tiba lo dapat peran pembantu, ya lo memerankan diri sebagai peran pembantu gitu. Nggak usah yang terlalu ngoyo. Wah, gua harus lebih tampil lebih jago nih dari si peran utamanya nih. Ini nggak usah gitu. Pokoknya ikutin aja gitu. Oh, sesuai porsi. Sesuai porsi. Siapa Oke. yang lagi ini, siapa yang apa berkomedi gitu misalnya gitu. Ada yang lebih lucu, ya udah nggak apa-apa. Ya, jangan lebihin orang Kita itu. ngisi aja gitu. Oke. Kita ngisi aja gitu. Iya, Jadi iya. jangan apa? Jangan ngoyo Jangan lah. lebay gitu. Iya, jangan jadinya, lebay jatuhnya gitu. Pengen jadi center of attention gitu kan. Itu masukan yang padahal dia kayaknya ngomongnya bercanda doang tuh Mas Tapi- Parto. tapi Cuman masuk. buat gue tuh masuk banget buat Iya. wah bener juga kali emang harus begini kali ya orangnya. Mungkin omongan Parto yang bikin lu kayak wah ini don't stop now nih, gue nggak boleh berhenti sekarang nih, gue harus maju nih. Iya. Bisa jadi ya. Bisa kayak gitu ya. Itu. Keren juga. Tapi ya Mas Parto ya gak bijak juga ya. Gue baru tahu di Mas Parto bijak. Parto helm kan nih. Bukan Darto. Itu Darto. Salah ya. Untuk kuburan. Kalau yang lain mana ada yang bisa jawab? Itu apaan? Siapa dia? Mas Parto pakai helm. Itulah membuat Tora akhirnya bisa survive sampai sekarang. Kayak enggak. Ini keren banget nih. Keren banget buat Tora. Pokoknya jangan berhenti. Kudu lanjut terus. Thank Wih. you. Iya. Lanjut lagi kita makan. Oh. Sambil menikmati minuman hardrokoku. Aduh koko nih guys. Padahal dia bisa minum pakai tangan kanan dikesiniin ya. Gak usah balik badan. Biar kelihatan. Siapa tahu dia endorse. Bener. Dan kemarin Bener, Hendro Koko kalau mau Vespa saya dicat Hendro Koko asal bayarannya oke saya mau. Beneran. tapi itu lucu juga tuh. Itu lucu juga tuh. Hendro Koko Vespa. Tiap Iya. hari loh saya jalan naik Vespa. Iya. Karena ada satu momen di mana banyak banget tuh ET4 zaman dulu bahkan Mio dibikin brand-brandan gitu. Iya, dibikin Warna cecetan apa Iya, gitu. cecetan apa. Padahal nggak di endorse, gila kan tuh orang. Iya, makanya. Iya. Tapi ya itu lucu-lucuan lah, jadinya lucu-lucuan. Dan kemarin gue sempat ngobrol sama Tora mungkin beberapa hari yang lalu ya, diajak jenaka gitu. Tora tuh bentar lagi mau jadi kakek loh cuy. Wah, Gila. kalau nggak akhir bulan ini awal bulan depan. Amin. Eyang Tora. Respect Eyang. Anak 5 cewek semua. Paling gede lagi hamil. Lagi Amir 25 tahun, 24. 24 tahun. Anaknya wah punya kakek culture gila. Anaknya SD lu udah umur 60, wah culture gila sih, masih culture tuh. Gue kemarin si anak gue kan ke rumah gue tuh, terus gue kasih lihat, ini kalau beneran cowok, aku mau kasih lihat satu deh, apaan? Gue buka lemari gue tuh, ada kaos-kaos metal gue zaman dulu. Ini buat cucu gue. Habis kalau anak-anak gue tuh yang cewek-cewek pakai, kamu mau nggak ini misalnya Metallica atau Iya, apa iya. mau, boleh nggak aku gunting-gunting? Ya jangan. Sayang, Iya, sayang. Dulu di pengorbanan lo belinya, bukan apa kaos metal yang beli di mall, Iya, bukan iya, kan? iya. Dulu di pengorbanan gini. Wah, terus ya pokoknya kalau lahir cowok ini buat dia, semoga senang. Tapi udah ketahuan belum sih, Tor? Katanya Cewek-cowok? si laki. Wah gila Katanya lu. si laki. Wah lu girang banget lu, selama ini anak lu 5 cewek orang semua, cewek. iya. Ada warisan-warisan yang akan Iya, diwariskan nih. Bener. Ke cucu ini. Itu yang calon-calon bantu gue, nggak jadi ke gue dah. Gitu. Tapi dia tuh, gue nanya sama Jenaka, Tora adalah sosok ayah yang nggak pernah marah. Apa dah? Iya. Karena gue dimarahin juga zaman dulu begini-begini aja jadi gue. Makan juga, minum juga. Mendingan nggak Iya marah kan? ya? Mendingan nggak marah, sama aja buang-buang energi. Bad cops sama good cops, lu sama Mika, lu berarti good cops ya? Nggak juga? Kita berdua good cops. Yang bad cops tuh Mbak Atun. Ini nggak masih Jenaka sore-sore naik motor? Iya, benar. Naik sepeda Mbak listrik? Atun tuh si anaknya ini tolong kasih tau dong, tegur gitu. Udah, yang bad cop dia aja. Kita good cop berdua. Kalau misalnya lu pernah
bilang anakku datang ke rumah dalam keadaan mabok. Lu ngapain tuh? Akhirnya nggak marahin sama sekali? Enggak. Ya gue kasih pengertian aja gitu kan. Maksudnya kalau zaman sekarang kan kita kan nggak pernah tahu ya. Betul. Pergaulan gitu. Kita kan nggak bisa ngawasin 24 jam. 24 jam. Mereka pergi sama temen-temennya, mungkin di tantang gitu kan. Ayo minum gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Akhirnya gue ajarin aja. Pokoknya kalau kamu minum start dari misalnya hydro koko. Endingnya juga harus hydro Jangan koko. campur. Jangan campur. Karena kalau campur kamu akan melintir. Akan lebih ngaco deh gitu. Nggak mau kan anak cewek kelihatan mukanya jelek jadi ngaco gitu ya kan. Nah, aku belajarin itu hampir 52 tahun loh. Kamu aku kasih tahu cuma 20 menit. Nah, terus Jenaka sekarang lagi merambah industri nyanyi. Iya, udah mau bikin EP. Udah punya EP. EP udah 6 single. single. Mau keluarin single nih tanggal 21 besok kalau nggak salah dia mau keluarin. Lagunya bikin sendiri. Iya, surprisingly bikin sendiri. Dia tiba-tiba pagi-pagi gitu, Bab, aku ada nada nih dia bilang. Nada apa? Jadi dia nyanyi na 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 na. Hah? Ini kamu yang bikin? Iya, ya udah yuk. Gitarnya gimana? Gue bantuin dikit lah. Ini gini gitu kan. Udah, carilah aja sendiri. Udah cari. Tiba-tiba jadi lagunya. Terus jadi lagunya, ya aku kasih ke Om Ade ya. Om Ade itu adik Govinda. Kan di manajemennya si Jenaka. Aku kasih Om Ade ya, suruh dengerin nama Om Ade. Terus, wah bagus nih, yuk kita bikin aja jadi lagu. Wah serius nih. Oh ya udah akhirnya dibikin jadi lagu. Dia tuh belajarnya gimana si Jenaka tuh? Humming dulu terus dicatat atau voice note atau gimana? Tiba-tiba kan? Enggak, dia kesimpan tuh di ini. Emang itu anak agak, kalau menurut gue ya, itu anak agak sebetulnya sih musikalitasnya tuh lumayan tinggi. Karena dari kecil tuh di rumah tuh nggak ada tape deck sebetulnya gue. Nggak ada tape, gue nggak pernah masang lagu. Waktu kemarin lu tanya si Bab lagunya apa? Dia nggak pernah denger lagu gue, jarang-jarang gitu. Karena gue selalu denger pakai earphone atau apa gitu. Nah kemarin itu tadi lu nanya apa? Nggak, maksudnya bisa sampai bikin lagu tuh gimana? Gimana alurnya dia tuh? Itu dia tadi gue bilang musikalitasnya itu lumayan tinggi. Dari kecil tuh dia selalu hafal lagu-lagu yang cuman dia denger selewatan doang. Dan hafal lirik-liriknya sampai habis gitu. Kamu lihat dari mana? Dari TikTok. Lah, TikTok kan nggak panjang ya. Kok dia bisa hafal sampai habis gitu lagu dah. Itu dia wah, ternyata ini anak lumayan juga. Makanya kita kencengin dia di musik. Yang kakaknya kan dancer. Kakaknya ada yang dancer. 2 orang ya? Satu yang dancer, yang satu Pragawati. Oh ya Pragawati, oke. Yang paling kecil nih nyanyi. Gila. Udah bikin EP, mau bikin single apa judulnya tuh? Teman sejati, tanda tanya. Oh iya, oke. Teman sejati, tanda tanya. Dan itu mau tahun ini ya? Udah harusnya tahun ini. Rilis ya? Tahun ini. Ya, ntar tahun depan gue pengen nyatuin dia sama Rush ya. Sama musik Rush tuh gue. Jangan dong. Gue akan collab dia dengan God Bless. Jangan dong. Sama The Cash aja gimana? Waduh, kayak sudah bubar. Apa sih ada? Nggak ada. Itu latihannya nggak pernah kan kalau The Cash kan? Iya, ketemunya kan jarang waktu itu. Kalau latihan dulu kalau mau manggung biasanya. Terus yang lain ada kemajuan, gue biasanya nggak ada. Awalnya Ringo? Kan pang. Oh iya bener. Awalnya Ringo ya? Enggak. Vokal ya? Awalnya cuma kita bertiga. Nah Ringo waktu itu gue diminta manggung bareng Andin, nyanyi bareng Andin. Gue nggak pede. Gue ajak aja Ringo. Kelar manggung sama Andin, kita keluarin lagi. Cash, The Cash itu manggung bayarannya berapa cuy? Pokoknya kita 2 juta di bawah Noah. 2 juta di bawah Noah tuh. Noah tetap harus lebih tinggi lah. Ya kan? Kita 2 juta di bawah Noah. Berapa panggung lu ya total sama The Cash? Berapa ya? Di bawah 10 sih masih. Oke, di bawah 10 ya. Yang paling susah jadwal siapa? Kalau sekarang sih yang 2 itu. Iyalah, berarti gue doang kan. Masa solo? Kayak Frankie. Masa solo? Yang 2 itu sih sekarang schedule-nya lumayan padat. Dan ini apa namanya? Gosip-gosipnya lu pengen hampir jadi personel Bragi, bener gak sih? Udah. Udah dulu kan sama-sama di Perth kita. Sama-sama di Australia. Terus Eca itu pacaran sama adik gua.
Eca pacaran sama adik gua, terus si Eca sama Aldi ngomong, bikin band yuk. Tahu gua bisa gitar kan, bisa gitar bikin band, ajak aja si Tora. Dia bilang, oh yaudah ajak gitu. Udah rekaman waktu itu, demo apa gitu di Australia. Oke. Udah rekaman, pas balik ke Jakarta, ngeliat panggung-panggung di Jakarta kan, gue gak pede. Gue bilang, wah gue kayaknya gak pede deh. Gue deg-degan kalau gini, gue demam panggungnya parah nih, gue kayaknya gak usah ikutan deh. Akhirnya gue cabut, ganti sama Erwin. Ganti. Oh, berarti yang rasa sesal itu rekaman lu? Gue yang ceng 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 ceng. Ya itu kali ya lagunya ya. Iya. Pokoknya A minor aja mulainya. Oh, harusnya tuh lu yang di video Yang gitarnya klip. gue, iya. Tapi pas ngisi di studio lu. Mungkin mereka ngambil lagi di sini, gue juga nggak tahu. Oh, sama-sama di part ya? Sama-sama di part kita, gue, Eca sama lah kok abangnya gue lupa ya siapa namanya. Aldi. Randy baru ketemu di Jakarta. Itu berapa tahun lo di Perth lo? 4 tahun? Perth ada kali 4 tahun. 4 tahun ya? Cuma kalau gak jago bahasa Inggris itu kan di sono teman-teman gue yang boleh bisa bahasa Indonesia sekarang sama gue. Gue itu dari kecil tuh udah disumpah berbahasa satu bahasa Indonesia. Ngapain kita belajar bahasa yang lain? Lalu kuliahnya dulu gimana? Tapi kalau udah dosen ngomong, wah, gue kan ngambil sound engineering kan waktu itu kan, keren kan, engineering. Karena gue pikir, wah, kapan lagi jadi insinyur? Ya kan? Akhirnya gue ambil sound engineering. Gurunya gini ngomong, well today we're gonna teach you about what gitu ngomongnya. Ini orang ngomong apa? Gue pasang rekaman terus. Wah, rekaman dulu kan masih yang tape yang kecil tuh, yang kasetnya kecil tuh. Dengerin di rumah. Gak bakat. Buka ini apa? Pokoknya yang kita tunggu adalah mainan ini kan. 8 track tuh, mixer 8 track. Wah, udah kan akhirnya dapat 8 track. Yes. Atau sebelum kalian menggunakan ini kalian harus juga betulin dulu, dibuka 8 tracknya. Kabel semua tuh, Pak. Wah, harus tahu tuh. Harus tahu ini kemana, itu kemana. Wah, kalau di Jakarta kayaknya tinggal manggil tukang. Papa ini nggak nyala. Bukan urusan kita ini, ya kan. Mana disolderin, Pak? Solderin, Pak. Tolong solderin gitu kan. Wah, udahlah akhirnya. Oh, kayaknya bukan gue nih. Gue pikir itu nggak ada matematika. Ternyata ada juga. Fisika dari awal. Hitung suara dari sini nih, gitu. Pantulannya sampai sono harus diterima sama speaker sono buat dilemparin ke sono gitu. Iya. Mau mati, Pak. Lulus. Wah, tidak. Nggak lulus. Akhirnya di Jakarta, di Indonesia lanjut kuliah gak? Di Indonesia gua enggak. Di Indonesia gua langsung kerja. Gua kerja di asuransi dulu. Awalnya asuransi dulu. Agency? Abis itu ke agency. Agency lumayan 5 tahun gua. Itu tuh cerita yang lumayan viral di mana-mana tuh, yang lu brosurnya Mika dulu kan? Oh, ini one day jadi bini gue nih. Bukan. Jadi iya gua ada ini. Nih ya. Jadi waktu itu ada seminar gimana caranya lo pokoknya bisa mengejar goal lo lah, mengejar goal lo, mencapai apa yang lo mau. Itu harus lo pasang di depan lo nih. Nah, pasang di depan lo gambar yang lo suka, gambar yang lo mau gitu. Kalau gua waktu itu gua taruh Harley. Terus gua cari-cari. Ada foto cewek, gue taruh aja. Gue nggak tahu siapa orang, gue baru pulang dari luar kan, gue taruh aja cewek. Udah, tiap hari liatin, tiba-tiba dapat dua-duanya. Ini kalau di sini agak susah nih, dapatnya menu doang. Yang liatin menu doang. Itu aneh sih itu. Apa sih tuh bilangnya tuh? Tapi ada di buku The Secret katanya gitu tuh. Kayak gitu tiap pagi tuh lu harus gue sampai masuk alam bawah sadar lu gitu kan. Kalau gitu gue taruh banyak cewek ya. Kenapa satu ya? Iya, Jawa dulu kan siapa aja tuh, ada Sofia Lacuba, Cutari, banyak taruh tuh. Tapi lu goals lu tuh apa lagi tuh? Lu film udah 9, cepet lu ada ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Nggak tahu gua. Goals apa di goals kerjaan semua, apa di film dulu. Lu pengen main film apa? Yang karakter gue pengen karakter yang kemarin gue lagi senang nih. Jadi kan biasanya kan gue udah dari udah lama banget sih gue tiba-tiba begitu masuk film komedi, ada komedi terus gue main tuh. Nggak dapat lagi yang lain gitu. Nah, tiba-tiba kemarin dapat horor tapi serius. Judulnya Janur Ireng.
Nah ternyata gue suka gitu loh. Gue ternyata ini yang gue kehilangan nih dari pekerjaan gue selama ini gitu. Lu tahu kan kalau misalnya lu ngelakuin sesuatu yang berulang-ulang kan ada titik bosan kan. Yeah. Nah kemarin itu mungkin gue ngerasa gitu di komedi gitu ya. Tiba-tiba dapat ini peran yang gue harus marah-marah, harus gue nangis, harus kok gue seneng gitu ya. Ada ya udah gue seneng aja sih sebetulnya. Oh dengan akting serius itu lu kangen nih? Kangen. Dengan nah, serius akhirnya itu. abis film itu gue dapet tawaran-tawaran lagi. Yang serius-serius juga? Komedi. Tapi yang pecah sih dulu Quick Express ya. Quick Express satu Wah, ya. itu pecah Itu tuh. niat banget tuh. Iya itu niat banget tuh. Itu tahun berapa tuh Re? Quick Express ya? Tahun waktu tayang itu. Iya betul. Iya betul. Papa Tapi suruh ngapalin saya tahun. Ulang tahun perkawinan aja saya lupa. yang pecah sepanjang masa pasti diomongin mah yang sama Surya Saputra udah itu lah. Iya nggak ada ciuman udah itu pernah. Iya tapi siapa yang bisa duluan? Iya. Yang bisa duluan Surya kan. Berarti Iya. bibir gue enak. Ada tawaran ciuman sama cowok lagi lu bakal mau nggak? Enggak sih. Enggak. Waktu itu pernah tuh dapat tawaran. Jadi gue ngomong sama bini gue kan, Neng gue dapet tawaran nih film tapi jadi ada adegan ciuman. Terserah kamu. Dia bilang gitu kan. Terus gue pikir wah masa lagi ya? Iya. Kan dulu udah pernah. Ngapain lagi gini nih? Adegannya cuma 2 tuh pilihannya. Adegan itu sama adegan having sex with Cowok. istrinya. Oh sama istrinya. Sama istrinya. Jadi ada 2 karakter nih. Entah gue dapet yang atau yang having sex sama karakter. Aku kayaknya gak jadi ngambil Neng yang itu. Iya. Tapi aku ngambil yang itu. Sama yang satu. Lo yang seks lo ambil. Nah, lu sama Bini sama Mika ada deal-dealan tertentu gak? Kalau untuk pekerjaan? Sebetulnya nggak ada sih. Cuman ya kayak misalnya kalau gue tuh belakangan nih kayak mengurangi adegan-adegan apa ya ciuman atau apa gitu. Bukan apa-apa kan udah kakek-kakek juga. Yeah. Maksudnya males juga gak sih lo lihat wah ini kakek-kakek ciuman gitu. Terus apa ya itu sebetulnya nggak usah lah ada adegan-adegan gitu. Iya. Orang kemarin nggak pakai adegan itu ledak semua filmnya. Iya. Berat. Sombong ya. Nggak boleh ya sombong ya. Astagfirullahaladzim. Tapi ada deal gitu misalnya Mika lagi film, lu nggak boleh ngambil film. Ada deal gitu? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Asal bagi waktunya pas aja ya. Kok kayak gitu-gitu ya? Nggak juga sekarang tuh lebih makin tua makin santai lah kalau untuk urusan waktu. Iya, lagi juga anak udah pada gede-gede kan, tinggal jenaka Iya. doang yang masih SMP. Jadi udah bebas untuk bekerja lah. Benar. Iya. Beneran udah santai lah gue kalau ini. Iya. Nah, goals musik pengen punya band lain ya lu Tor? Enggak. Gue lebih ke DJ. Bisa lu bisa DJ. Lu bisa. Kemarin gue nge-DJ gue sama siapa? Gue lihat sama Sama Om Rido. Sama Om Rido. Ya Bung Rich. Sama Om Rido. Di Ratatat kan? Di Ratatat. Iya. Itu gue nge-DJ kemarin sama Om Lagunya Rido. lagu apa? Lagu metal, lagu zaman dulu. Glam rock gitu. 80-an. 80-an. Ya lucu aja sih, seneng Iya. aja gitu. Iya. Berdua tuh. Berdua stok lagunya tua-tua dua-duanya. Yang datang Iya. seru pasti tuh. Seru. Ada yang ke bawah juga yang muda-muda. Gue, kayaknya kita ketuaan lagu. Lucu banget sih. Tapi gue kalau ke musik kayaknya nggak terlalu ini gue. Iya. Tapi kan sama Surya pernah ngejam bareng kan lu? ATF kan? Andre Taulani And Friend. Andre Taulani and Friend. Iya. Iya. Masih tuh. Mereka masih. Gue Iya. sekali-sekali doang. Sekali-sekali doang. Ini entah kenapa schedule gue sama yang lain tuh selalu berlawanan gitu. Iya. Kalau yang lain nganggur, gue pas lagi ada pasti. Nah, kalau yang lain lagi ada kerjaan, gue lagi nganggur biasanya. Nah, begitu latihan, nah itu gue lagi ada kerjaan tuh, jadi nggak pernah dapet. Iya. Akhirnya gue nyawa pemain bass di belakang, jadi gue pura-pura. Kayak Sid Vicious. Iya udah. Terus sama Surya tuh malam-malam juga panjang tuh ya itu. Iya lucu ya, lu pernah gantiin gue ya waktu itu. Iya, panjang banget tuh. Panjang. Tuh Lumayan berapa ya? tuh, itu ngebantu gue di saat pandemi itu gila. Pandemi banget kan itu. 3 tahun loh ya di malam-malam ya? Ya awal pandemi itu lumayan banget gue. Di situ Sampai tuh. masuk yang gambar-gambar yang Dustin, Tiffany. Iya. Dan itu
menyenangkan acara gitu sebetulnya. Iya. Cuman duduk nontonin TV ketawa-ketawa, udah pulang. Dan itu live ya. Live. Enak banget live. Enak banget parah. Jadi nunggunya tuh nggak dari take-retake. Iya. Live tuh enak banget. Lu pernah seripet gak sih live ngomong apa gitu? Enggak sih, gue lumayan ngejaga sih setelah umurnya udah banyak ini nih. Iya. Lumayan ngejaga. Apalagi kalau kita salah ngomongin kadang si netizen juga, wah rame. Saya merasakannya. Saya tahu itu. I can feel that bro. Iya. Makanya saya diam-diam aja dah. Terfilter dengan alam semesta. Tapi bener cuy, makin kesini tuh gue ngerasa ya kalau gue jadi kayak host, tamu, gue bandingin sama gue yang 5 tahun 10 tahun lalu. Buset. Dulu kan kita liar lah, masih berani ngomong apa. Kadang-kadang gue mikir, gue ngapain gue ngomong gini ya gitu. Iya. Terus sekarang lebih wise lah, kita lebih bijaksana. Lebih wise, ya lucu-lucuan aja lah. Biar kalem, biar hidup peace aja. Peace aja. Iya. Bener banget. Kita mah sekarang peace aja udah. Tapi ini Tora nih ya. Darah-darah di keluarganya tuh ada Lukman Sardi yang sedara kan sama lu kan? Nggak sedara sih sebetulnya, cuman ketarik perkawinan. Oke. Kalau Maya Estianti? Kalau Maya itu ada saudaranya kali ya, cuman jadi kita tuh kalau di keluarga gue tuh ada yang namanya Mangunarsan. Mangunarsan tuh Madiunan. Iya. Itu gede tuh, keluarga gede itu. Si Maya itu terah satu. Jadi dari Mangunarsan itu mungkin ada anak pertama Yeah. turunannya Maya. Hmm. Gue tuh terah 4 kalau nggak salah. Terah 4 tuh turunannya ada gue gitu. Oke, masih satu itu ya? Masih satu ini. Gede banget solusi Lu dari mana Mangunarsan. dia? Nah itu gue nggak tahu gue dari mana. Gue sebetulnya yang gue tahu gue tuh Jawa Tengah sama buyut gue tuh ada yang Magelang Bali. Ada yang Bali, ada yang Magelang. Ya. Tapi sekarang sih kita ngelihat Tora tuh ya, umur udah 52, gue pengen kayak lu, Tora umur 52 badan lu jadi gitu. Gak cuma wajah, banyak banget yang kayak gue. Gila tuh, gue kebayangin ya anak cewek 5 gitu kan, pacarnya datang gitu kan, set ngeliat, cing bapaknya Tora lagi gitu, gimana ya? Pasti banyak yang so asik gak sih? Enggak, itu terseleksi dengan sendirinya sih kalau menurut gue sih. Kebetulan yang nyangkut tuh ya untungnya nggak ada yang so asik gitu, tapi emang asik, tapi nggak ada yang so asik. Oh, nggak ada yang mencoba untuk Nggak ada yang mencoba untuk cool gitu. bro gitu. Bro tuh, gap gitu. Sokil gue. Nggak ada sih, maksudnya yang baik-baik aja sih semuanya sih. Tapi lu pernah bercandain kan ke pacar anak lo gitu kan, lu bisa naik motor gak sih gitu? Oh pernah dulu awal-awal suka gue bercandain gitu. Kalau sekarang ada satu yang gue seneng banget godanya, nggak tahu kenapa. Tiap dia misalnya nih gue jatuh nih, diambilin, dapat poin 1. Gue lagi seneng kayak gitu. Itu pacarnya keberapa? Pacarnya si anak gue yang ketiga. Seneng aja gue bercanda. Terus lu bondingnya tuh sama pacar-pacar anak lu tuh gimana? Kalau dulu kan waktu pertama kali anak gue pacaran tuh against gue ya kan. Nggak biasa ada cowok lain di rumah gitu kan. Maksudnya gue pokoknya gue keras. Ini pokoknya nggak enak lah gini. Gue harus cowok sendiri di rumah ini. Gitu. Ada perasaan gitulah Yeah. gitulah. Sampai akhirnya bini gue bilang, ya nggak apa-apa kali. Gini kan semua juga ngalamin. Orang pacaran, orang ini kan semua ngalamin. Iya benar juga ya. Ya udah akhirnya gue jadi gue aja gitu. Jadi nggak yang nggak yang ngeselin lah. Iya. Tapi pertanyaan udah ciuman apa belum tuh ngeselin nggak menurut lu? Itu awal-awal anak gue pacaran kan. Iya kan. Wah itu gue waktu itu gue tanya tuh anak gue, cie pacaran nih, ya udah gandengan tangan, udah ciuman belum gitu kan. Terus anak gue selalu jawab, emangnya kenapa sih? Enggak, anak gue jawab belum lagi enggak. Wah gue seneng tuh ya kan. Terus lagi udah ciuman belum? Apaan sih bab gini-gini? Iya. Terus gue tanya, udah ciuman belum? Emang kalau udah kenapa? Sakit. Ternyata ada gitu ya kita so-soan nantangin, cuman begitu kita dapetin dia, wah pedes. Itu pas umur berapa anak lu? Umur berapa ya? Abis kuliah kalau nggak salah, pas kuliah. Emang kalau udah kenapa? Gue mau nerusin juga akhirnya
Awkward. Yang ngehe juga pas di Instagram tuh, anak lo yang pertama lagi gandengan mau ke bioskop, Nonton tiba-tiba bioskop. dia datang di tengah, satu tangan cowoknya, satu tangan anaknya di tengah gini dia. Gandengan Iya. berdua. Untung nikah ya cuy. Iya. Iya, itu jadi tuh ya. Gila. Jenaka jadi penyanyi, dancer juga gitu kan. Nggak ada yang meneruskan lu nih main motoran, mobilan nih gitu. Iya itu Iya. cewek semua juga sih. Maksudnya gue mau ngajarin juga malan skincare-nya. Ntar mainan motor partnya mahal juga, skincare mahal juga. Oh, bab, 2 kali hancur dong. kita ya kan. Udah satu aja deh kalian. Tapi konsen. ada bisa naik motor? Ada beberapa bisa naik motor, Matic sih. Oh, Motor Matic. kalau Jenaka kan lagi belajar motor Iya, lewat motor sepeda listrik. Sepeda listrik. Iya, ditemenin sama mbaknya di belakang. Itu ada lagi yang anak gue yang dari Mika nih, si Quina gitu. Dulu masih kecil, masih SD apa? Mami, aku boleh belajar motor nggak? Gak boleh ntar jatuh. Mami, aku boleh belajar motor nggak? Ntar boleh terjatuh. Kita pas lagi di luar tuh, tiba-tiba dilewat orang, aku udah bisa gitu. Sambil nyetril. Ambil nyetril. Gue kagum, gue siapa yang ngajarin nih anak? Wah, ini mantep nih. Motor apa? Motor metik. Waktu itu motor bebek, motor Matic lah pokoknya. Abis itu gue beli motor ini Gorilla kan yang kecil yang tuh, kecil. kayak gas gitu. Gue pakai gini bisa nggak? Ternyata dia nggak bisa kopling. Padahal dulu seneng banget tuh pas dia bisa naik motor. Orang aku udah bisa gitu. Wah, motor gue bisa dipakai sama Iya. dia. Wah keren nih gini. Salah satu goalsnya Tora juga tadi kan ngomongin film, dia yang peran-peran serius lagi merindukan, sekarang dapat lagi gitu kan. Terus goalsnya katanya pengen jadi ini cuy, apa food vlogger. Itu impian aja dulu tuh. Itu karena gue ngeliat orang-orang yang apa food vlogger tuh enak banget gitu kayaknya. Makan, Kerjanya terus. makan gitu. Cuman gue sekarang gue nguap aja kelamaan gemuk. Gimana makan ya? Gimana makan? Gue nguap aja kelamaan tuh gemuk gitu. Gak tau kayak saringan di sini gue tuh saringan lemaknya udah tipis banget kayaknya. Nah, tapi gue agak ngiri sih ngeliat mereka tuh kayak Melki gitu. Gue seneng banget ngeliat Melki. Cela kotak tuh gue seneng banget. Iya. Cela tuh setting makanannya terus wah menarik banget gitu. Kalau Melki juga food vlogger? Food blogger Oh, dia. bikin konten makanan juga? Dan lucu gitu kan, balik lucu. Next Carlos gue seneng, gue nontonin gitu. Cuman ya gue kayak kalau misalnya ikutan kayak gitu nggak mungkin gue. Lu harus ada satu program dari Swedia masuk di Indo soal kuliner namanya Kuli Coy. Wah itu dari Swedia. Itu dari Swedia. Oh waduh, kenapa? Ntar lu di Instagram search deh Kuli Coy. Dari Swedia tapi program baru memang diadaptasi. Wah itu Pol pokoknya. Namanya Kuli Coy. Ntar gue lihat. Iya. Kuli Coy kalau nggak salah bahasa Swedia deh. Gue lupa artinya. Jadi barista ya cuy, kan lu kan pernah eksperimen dari biji kurma tuh. Ngerosting. Iya tuh. Waduh ternyata sepet ya gue. Aduh gila. Itu katanya banyak faedahnya tuh biji korma itu kan. Itu gue beli korma banyak banget tuh, terus gue sisain tuh biji gue cuci gitu kan. Udah gue kumpulin sampai banyak. Akhirnya gue blender. Gue bikin itu kopi. Iya. Gak seenak yang gue bayangin. Katanya dibikin teh. Katanya faedahnya banyak gitu. Cuman kalau rasanya gitu kayak gue gak kuat. Apa cuy? Asam ya? Sepet gimana gitu. Sama kayak ayam pertama kali gitu. Ayam gue jus tuh gue blender kan. Kalau lihat di, gue seneng banget nonton YouTube kan. Ayam di blender? Iya ayam di blender. Jadi gini, kalau buat orang-orang yang suka nge-gym gitu buat ngisi protein, kalau makan ayam banyak kan enak juga lama-lama kan. Kalau masalahnya kan nggak ada garam, nggak ada apa gitu kan. Akhirnya di blender tuh 2 ayam di blender gitu. Jadi kan cair, minumnya klok gitu kan. Gua waktu itu gue blender 4 ayam. Karena kalau 2 terlalu mainstream, gue bikin 4 ayam satu blender gini. Udah hancur semua, gue tuang di gelas, nggak jatuh. Waduh gak jatuh. Akhirnya gue makan gitu. Akhirnya gue bikin telur dadar. Udah kemarin mulai lagi tuh. Ini wah tapi kayaknya 2 ayam aja deh. Orang-orang pakai 2 ayam pasti ada sebabnya tuh. Hari pakai 2 ayam kasih susu, wah jadi tuh. Gue minum enak, apa kayak amis-amis gitu ada ayam itu. Terus itu ayam rebus. Ayam rebus Di blender. Di blender sampai cair gitu kayak sop gitu deh. Pokoknya pakai susu, gue pakein susu terus gue minum. Nah, untung gue
posting. Iya. Gue iseng kan sambil iseng gue bikin gitu, gue posting. Akhirnya dia bilang, Mas kasih nanas gitu. Gue pakai nanas, oh enak. Oh. Ternyata enak. Oh itu kayak sup ayam yang luar negeri itu ya? Iya. Yang kental-kental ayam gitu ya? Enggak juga kayak sup sih. Pakai susu. Oh pakai susu, diminum. Oat milk iya. Gue pakai oat milk, pakai nanas. Lu ngeliat di mana tuh begituan? Di YouTube banyak lah. Itu ayam di blender sih aneh gila tuh. Tapi kenyang mah kenyang ya. Ya kenyang sih, kenyang. Dan katanya kan itu proteinnya tinggi kan. Iya. Tapi ya ayam di blender juga Tor. Serem juga itu. Yang mentah Tor di blender. Masih darah-darahnya. Biar kayak black metal. Black metal. Ozzy Osbourne. Makan kalong. Kalau sekarang musik lu masih dengerin yang lama-lama. Kalau lu kan bilang stuck di 90-an kan? Nih sekarang gue lagi coba yang baru nih, ada The Idles apa gitu, pang-pang gitulah. The Idles, terus ada Viagra Boys. Iya. Viagra Boys gue suka. Terus ada apa sih, Alex the Terrible. Tuh Alex the Terrible. Iya. Musik-musik kayak gitu-gitu tuh. Nah itu gue suka juga. Lagi ke situ sih. Oke. Sama ke acid jazz. Wih di Jamiroquai. Pulp Fiction. Oh, Fusion lagi di situ. Balik lagi ke situ. Dulu kan zaman-zaman gue SMA ya, acid jazz lagi naik banget tuh. NYC Iya. kan, Jamiroquai, Incognito gitu-gitu. Ini yang lebih ke instrumen kalau gue. Oke. Gue anak instrumen banget sekarang. Gue terlalu jenuh dengan kata-kata. Sedap. Boleh. Terakhir sama kalau lagu Gen Z gara-gara Jenaka. Billie Eilish Iya. dengerin. Mau Indonesia, musik Gen Z Indonesia. Yang lu tahu apa? Musik Gen Z Indonesia. Pernah dia. Gak tahu itu justru sih. Dia tahu. Padahal si Jenaka suka nyanyi ya. Iya. Gue gak tahu. Kau dari planet yang lain. Nah itu gue suka tuh. Sapriadi. Iya, Yeah. Sapriadi gue suka. Dari planet yang lain. Nah itu dia kan, karena zaman sekarang tuh kita beda sama zaman dulu. Zaman dulu tuh kita beli bentuk, beli fisik. Ya, lu ngeliat judul, ngeliat lirik. Iya, lo suka siapa nih? Wah, Gofar nyanyi nih. Iya. Wah, gue beli ya. Gofar set. Wah, lihat ini, dengerin lagunya, kita sambil ngeliat ini covernya kan. Iya. Wah, oh ini mukanya Gofar nih. Oh, dia kalau madep samping gini nih. Iya. Iya kan. Pemain gitarnya siapa? Oh, ini ya. Oh, temennya siapa nih? Di Thanks tuh. Oh, Lihat iya, deh. iya. Oh, dia temenan sama ini, temenan sama Jelas ini. ya kan. Iya. Kalau sekarang kan kita cuma dengerin doang. Kadang kita tahu musik nggak tahu orangnya. Biasa di TikTok cuma jadi back sound. Iya, kita ngobrol, nggak tahu ini dia nyanyi. Kan kita nggak tahu ya, sering banget itu gua. Sering banget gua. Kayak siapa contohnya? Contohnya Ating dari First apa sih? Ada musik rock Bandung lah gitu dah. Gua ngobrol-ngobrol gitu. Gua tuh dia penyanyinya. Ada tuh band Bandung main di Woodstock keren banget. Iya. Gini. Udah ngobrol-ngobrol. Nggak tuh dia kan. Malu. Tapi gitar masih ada gitar? Masih. Gitar apa Gitar sih? Jaguar. Wih, Jaguar tuh kayak ini ya? Jaguar tuh Kurt kan Cobain? Fender. Kurt Cobain kan? Iya ada ya, yang Iya, hijau ya di kalau iya. salah. Nah, itu Fender terus ada knop-knopnya sebelah sini dah. Duh kalau Iya. gua yang main, wah ganti terus suaranya. Karena si knopnya ini kena terus, plak, berubah lagi. Aduh, tadi yang mana ada 4 lagi kan. Berubah lagi gitu. Jadi suaranya berubah terus. Oh, masih ada gitar. Ada gitar. Lu bisa main alat musik apa lagi gitar? Drum? Enggak juga sih. Gue gitar aja sekarang jadi nggak bisa gue. Iya. Kenapa? Karena Padahal udah tadinya lama. bisa ya. Iya. Tadinya bisa, sekarang jadi nggak bisa gue. Habis maunya dipegang-pegang terus. Surya tuh ya jago nyanyi ya Surya. Jago ternyata. Iya. Dia Bon Jovi banget. dia jago, iya. Iya. Dulu lu kan sering jamming-jammingan juga kan dulu kan di malam-malam kan. Jago nyanyi di ATV juga lagi ATF jadi ini terus dia nyanyi terus. Iya. Gue pernah bikin sama Surya dengeus. Gue drum, dia gitar vokal. Waktu siaran di Hard Rock. Iya. Udah tuh jamming. Jadi kita bawa drum ke ruangan siaran ngejam. Bawain The Fly, Padi. Yang nyanyi dia, Surya. Nyanyi dia. Keren. Wah gila itu Bon Jovi-nya Indonesia. Iya benar. Bon Jovi Si Indonesia. Eno aja ngakuin. Kenapa? Si Surya bagus. Eno Iya. waktu itu ngobrol, wah si Surya ternyata jago nyanyi juga ya. Sama main drum tuh. Ini dia Eno larian ya. Bukan. Itu penyanyi cilik. Penyanyi Dudi Dam dong lo. Eno bilang, nggak nyangka gue ternyata suaranya bagus juga gitu. Iya.
Dulu waktu Tapi nggak punya album. Gue suara jelek 1 album. Iya. 11 lagu. Surya gak punya album. Nggak punya album. Gua Dia punya. harusnya bikin solo tuh. Wah, jauh. Ngapain ke Solo? Bukan. Solo lagu. Oh, bikin solo lagu. Nyanyi. Iya. Surya. Iya. Malam-malam gue sempat gantiin Tora tuh. Oh, tapi dia nggak bagus kalau bikin apa solo gitu ya. Kenapa? Surya gitu kayaknya nggak bagus ya nama buat seorang musisi gitu. Siapa band siapa? Surya. Pakai The Surya. Ah, kurang. Surya Dini lagi namanya. Surya Dini Surya lagi. Dini. Iya. Ya, Nama solois Surya Dini. Iya, kurang. Aneh tuh. Surya. Iya, harusnya bikin nama panggung deh. Gue tuh 4 episode, berapa episode ya gue sempat gantiin Tora tuh dulu. Lumayan banyak kok kalau nggak salah. Iya, lumayan banyak ya. Lu lagi kemana tuh waktu itu? Syuting. Oh iya. Kalau gue kan emang dari dulu tuh ininya sama film kan, gue emang ngabdinya sama film gitu. Jadi kalau ada apapun, gue akan dahuluin film. Iya. Yang gak lu ambil apa? Film jenis apa yang gak lu ambil? Kalau sekarang kan tadi lu bilang yang beradegan seks itu kan. Apalagi yang gak bakal lu ambil? Nggak ada sih. Ambil aja gitu. Action gue akan akan pikirkan dulu lah kalau action. Kenapa? Capek loh beneran. Action? Iya. Itu satu gaya aja, wah, capek loh beneran. Terus kalau udah capek, udah gak connect sama ini gitu. Wah, gitu terus. Cuman, Jadi skrip sering lupa ya? Kan kita janjian kan, lu pukul gue tangkis, gue pukul lu ngelak gitu kan. Ada janjiannya gitu. Nah, kalau udah capek, itu udah lupa semuanya tuh. Film action apa yang pernah lu main sih? Kemarin tuh ada actionnya juga sedikit. Apa? Film apa? Film Janur Ireng ini yang horor kemarin tuh Oh, ada action-nya? ada actionnya sedikit. Itu yang serius itu? Yang serius ya. Udah gitu harus serius lagi. Gimana? Kalau masih bercanda kan gitu masih bisa. Jadi harus serius lagi gimana tuh maininnya buset. Action enggak? Apalagi Action yang enggak lu bukan ambil? enggak sih, cuman akan gue pikirkan dulu. Apa ya? Tergantung sutradaranya enggak lu kalau ngambil film? Atau ceritanya enggak? Enggak juga? Enggak juga. Dulu malah gue pingin ada kan yang pemain yang gue sutradaranya harus ini, gue sutradaranya harus itu gitu. Kalau gue dulu nggak, gue pingin coba semuanya gitu loh. Karena gue pingin tahu sebetulnya industri ini gimana sih. Maksudnya kan dari pandangan orang kan beda-beda kan. Nah ternyata beneran teman-teman gue yang lain itu. Iya. Itu paling berkesan tuh film lu yang mainin apa? Wah banyak sih yang paling berkesan. Salah satunya Top 3. Oke, Quickie Express. Arisan pasti kalau sama Tenia tuh selalu berkesan semuanya. Gue film banyak sih yang lain. Terus kalau gue nggak sebutin yang lain pada ngiri. Itu apa yang film Thailand tuh? Apa? Kang Mak. Kang Mak juga lucu juga tuh. Kang Mak seru juga. Pecah juga tuh nonton nih Kang Mak ya? Lumayan pecah. Kang Mak 1. Kang Mak lu udah tayang belum sih? Yang main lu? Oh belum ya? Yang main lu juga? Iya. Oh udah syuting? Udah. Udah sampai lupa gue tayang apa gila ya. Gue kira udah tayang. Jadwalnya gila dia. Gokil. Tapi yang serius-serius dong Tor, lu yang berikutnya. Iya. Banyak yang bilang, wah Tora kalau main serius sebetulnya bagus gitu. Ya gue juga thank you ya guys. udah diingat begitu. Makasih guys ya. Udah ingetin. Kalau ingetin gue bagus. Aku akan pikirkan lagi. Tora Sudiro mantap. Gila. Ini kita sekarang masuk ke segmen STMJ, subscriber tanya mari jawab. Mantap. Yang pertama adalah dari Rizky Zudin. Kenapa waktu bahkan volley 1 mainnya cuma sebentar, Bang? Sebentar aja gol kan. Gue sebentar mukul, masuk. Gue langsung dipeluk sama teman-teman gue. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Orang gue nggak pernah main volley juga. Megang volley baru di situ dulu gue. Lu belum pernah main volley sebelumnya? Belum pernah main di volley. situ doang? Iya. Dan kemarin itu pas latihan, gue nggak tahu gue power gue kegedean apa gimana ya. Tiap dapat pasingan orang itu, tuang, mentalnya jauh-jauh, tuang gitu. Gue aduh ini kenapa sih gue salah di mana sih gini? Gue datang paling pagi, pulang duluan. Salah dong. Harusnya pulang ntar. Iya, pas bareng-bareng balik ya. Main itu nggak pernah bisa gitu. Pas kemarin mukul, das. Wih. Tapi bener gak sih kata Desta, sebelum pertandingan Andre bilang udahlah kita lupain aja deh teori-teori. Yang penting Enggak, karena
kan ada meeting tuh sebelumnya tuh, ya kan kita meeting, wah ini harus gini. Jadi apa ya? Kalau gue sih ngerasanya kok jadi serius banget. Jadi wah serius banget deh. Oh, teorinya ini sempat ada mau ribut-ribut dikit lah tuh antara satu dan lainnya gitu kan. Terus sampai akhirnya ada yang bilang, ya udah kita main enak aja, lupain semua teori lah gitu. Oh nggak bisa, ada yang gitu. Wah gitu sih, seru sih itu sih. Ya kalau gue kan diem aja biasanya kan gue diem. Ya udah aja terima aja dah. Kalau gue kan emang apa ya niatnya ngehibur doang gitu kan. Hore-horean aja gitu. Doang, gitu. Iya. Banyak yang menantikan justru prediksi versus komika. Ya mungkin ya kita lihat aja lah, mungkin akan tercapai juga. Tapi nggak tahu juga sih. Lu dulu sama Dwi Sasono jago. Ternyata emang jago deh, itu emang olahraga gue. Sialan. Ternyata emang jago. Emang dia mainnya begitu terus gitu. Dia kan anak pantai juga tuh, suka main voli pantai. Dia emang sering main voli. Iya. Ternyata emang jago, emang udah biasa main. Sialan. Tapi Wendy pakai avatar sih tai banget. Lucu. Tapi akhirnya serius juga kan mainnya kan. Tadinya mau bercanda akhirnya wah lempeng juga semuanya. Wah kemarin gue ngeliat si komika sama musisi ya, itu bener-bener mimiknya tegang semua. Ternyata nggak tahu kenapa ya begitu udah sampai di situ di beda lapangan tuh. itu langsung beda auranya, langsung emang pengen menang gitu ternyata. Dan kemarin gue paling senang waktu prediksi tuh waktu Soleh disuruh main, disuruh masuk, belum lama dikeluarin lagi. Belum mukul, soalnya gak bisa. belum mukul. Gue gak ngerti kenapa itu. Padahal dia lebih bisa dari gue loh. Si Soleh kalau latihan tuh lebih bisa gitu. Dia dimasukin kan ada tuh. Soleh masuk, tiba-tiba apa pelatihnya suruh keluar lagi. Lucu banget. Dari prediksi jago banget main volley siapa ya? Yang lu berasa dia nih yang jago nih? Surya? Iya, Wendy, Surya, siapa aja sih kemarin yang jago ya? Desta. Iya Desta Vincent. Iya. Dia udah emang suka olahraga permainan. Kalau gua kan nggak terlalu suka olahraga permainan. Iya, pingpong dia jago. Iya. Kalau lu baru pertama kali di situ tuh. Iya, gua segala macam olahraga permainan baru pertama kali gua nggak pernah ngikut gua dari kecil. Bola nggak bisa lu? Nggak pernah. Nggak bisa gua basket. Bola kaki gua kegedean, nggak enak tuh. Basket dulu waktu SMP gua main. SMA gue main, gue kenalan sama cewek gue lebih jago. Akhirnya gue nganter-nganter dia doang. Cewek gue lebih jago, tiap gue mau ini, sini, masuk. Kalau gue nggak masuk. Ya udah, gue patah semangat tuh. Oke, pertanyaan berikutnya deh. Dari Sandi Harum. Om Tora pernah ketemu Bang Gofar lagi kacau banget gak? Enggak sih, cuma waktu itu gue pernah si Gofar ada kejadian gue pengen ketemu sama Gofar tuh waktu itu, cuman waktunya nggak sempet aja sih. Gue pengen gitu doang. Itu kalau nggak salah nggak lama kita ketemu tuh deh dari yang kita syuting itu tuh. Nggak lama dari situ tuh. Iya benar. Iya nggak lama lah, selang ya setahun lah. Iya. Ya seru lah. Gelap ya langsung ya. Bab kehidupan. Bab dari kehidupan harus dilalui. Iya harus dilalui. Kalau nggak dilalui kan kita nggak tahu. Iya. Makanya tadi gue bilang tuh, sekarang ini gue merasa bahwa kalau gue ngobrol di podcast 10 tahun lalu, gue ngomong apaan sih lu Pak? Iya. Terus kalau nge-tweet Suka sembarangan gitu kan. Iya gitu. Nora tahu gitu, kadang-kadang gitu tuh. Sekarang tapi kan terawas. ya, tapi kan harus melewati itu tuh untuk biar tahu nih tahap jelek, pembelajaran ini dia. yang Nora, dia ngapain? Ya tahu tuh sekarang. Tahap pembelajaran dia. Nora-noranya masih ada sih. Gak apa-apa, itu dijaga sedikit gak apa-apa Nora-noranya lah. Iya, dikit aja. Iya, jangan jadi bumerang tapi ya sudah cukup. Berikutnya. Ini Gimana rasanya sering main film bareng Pade Indro? Oh iya lu berapa film lu sama Pade Indro lu ya? Banyak banget gua sama Pade Indro. Gila gue tuh kayaknya buat gantiin Om Kasino sama Om Dono kayaknya gua. Kan pernah lo main warkop kan? Pernah. Iya kan. Pokoknya ada film ada Om Indro, gue diajak lagi gitu. Karena gue paling nggak protes kali kalau sama Om Indro. Asik sih, maksudnya dia gila. Kadang kita lupa gitu, kita lagi syuting sama legend. Dia kan legend. Zaman gua kecil dia udah main film, udah kemana-mana, udah ini gitu. Dan di komedi pun sekarang dia salah satu yang apa sih yang di perlegendkan kan? Papanya. Iya, gua kalau syuting tuh bercanda-bercanda sama dia tuh nggak ada batasan bercanda, bener-bener nggak ada. Wah, lu anak kecil, gua orang tua, gua nggak ada gitu. Gua senior lu nggak gitu, nggak ada ya. Kadang lagi apa colek-colekan pantat atau apa gitu segala macam.
udah sembarangan pokoknya. Bercandanya nggak ada batasan. Nah itu yang bikin gue makin cinta sama dia nih. Sampai kadang kita, gue kurang ajar banget sih nih, legend loh nih. Ini lebih tua loh dari gue. Kadang kelepasan gitu, ada kelepasan gitu. Dia lagi apa? Dia lagi duduk gitu, terus gue lewat, gue kentut terus gitu. Si anjing lo ya, si anjing. Ntar dia bales gitu, ada gitu-gitu ya. Cuman ya gitu, seasik itu gitu orangnya gitu. No banderis. Iya, no banderis beneran tuh. Gue pengen kayak dia sih, maksudnya jadi apa ya, legowo aja gitu sama orang-orang gitu. Iya. Justru orang-orang kayak gitu tuh bertahan di industri cuy. Iya, bukan yang ya. kayak sok senioritas lah apa. Iya. Kayaknya udah gak zamannya deh. Iya gak sih? Iya, nah menurut gue iya. tuh Pade Indro tuh orang yang sangat adaptif. Iya benar. Di industri banget ini. Dia. Sampai Banget sekarang masih laku, gila Iya. Gokil loh. Gila Pade Indro. Nah waktu lu jadi Indro, lu ngobrol banyak sama Pade Indro. Jadi gue ngalamin kesulitan tuh waktu jadi Om Indro tuh karena dia tuh nggak pernah lihat diri dia. Oh. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya si Vino nanya, Pade, waktu itu Om Kasino kalau gini-gini dia ngapain? Oh Kasino tuh gini-gini, gitu-gini. Kalau Abi nanya, Dono tuh gimana? Dono tuh orangnya gini. Pade, kalau Pade Indro gini, lah ini nih yang gue bingung. Gue tuh gak pernah merhatiin diri gue sendiri, bilang. Malah gue yang nemuin Pade Indro tuh kalau ngomong tuh suka, oh jadi gitu Kas. Misalnya kalau kayak gitu kan. Ini selalu gitu. Pade lu tiap dialog tuh selalu gitu ngapain sih? Emang iya kata dia. Dia sendiri gak pernah tahu ininya tuh. Oh jadi kesulitannya di situ tuh. Kesulitannya di situ. Jadi lu explore sendiri waktu jadi Indro. Nah explore gue jadinya kelebihan. Jadi kan gue emang kebetulan main juga sama Pade Indro kan. Gue main motor bareng, kadang nongkrong juga bareng gitu. Nah si Pade Indro waktu itu bilang, lu tuh paling gak mirip tuh sebetulnya lu Thor. Lu lebih mirip gue di luar Indro. Di luar Indro Warkop. Jadi kalau di luar tuh jalannya gue tahu gitu. Kalau ternyata dia waktu kalau main sebagai Indro tuh apa acting semuanya, jalannya acting, ini acting. Gue pikir sehari-hari sama gitu loh. Karena lu sering nongkrong. Iya, jadi lu explore yang pasti sama. lagi. Orang gue kan ada sawan tuh kedip-kedip gini. Kadang hidung gue gini-gini. Pade Indro juga ada. Orang kita kalau lagi ngomong berdua nih lagi gini. Iya Pade, kita kayak kelinci ngobrol berdua. Ngomong gitu. Duanya gitu. Tapi gue juga sering kedip-kedip. Kedip-kedip, iya. Karena gue tuh pernah ngecek ya motorik. Gue tuh lemah. Dan mata gue cepat kering. Jadi mesti dikedip-kedipin. Oh iya. Gini nih. Sering tuh kalau apalagi kalau capek banget ya. Bukan karena, kalau gue sih waktu itu nonton film gitu ya, terus ada yang gejala kayak gue gitu, sebutnya Tourette. Oke. Cuman kalau gue nggak se-Tourette separah mereka itu, mungkin gue apa ya, mild kali atau gimana gitu. Nah, sampai sekarang juga dokter, gue udah ke beberapa dokter juga nggak nemukan yang gue alamin ini apa. Oh, motorik aja kali ya. Ya mungkin. Iya. Tourette namanya Tourette. Gue selalu bilang, itu ngapain sih gitu-gitu jelek tau. Gue juga gak ngerasa keren begini gitu loh. Gue pengen ini hilang juga gitu. Aneh-aneh orang ya. Orang tuh ngapain gini, kayak gitu mau digampar aja sekali biar nih. Lu pikir gue seneng begini? Gue gak seneng lagi. Gue kalau lagi capek kering banget apalagi di dalam ruangan ya. Wah itu pasti kedip-kedip tuh. Oh, berarti emang ini lo kurang. Lo harus kayak si Mika kali kalau pagi tetesin apa. Iya tetesin terus ya kali ya. Gue kan kadang suka godek juga di gini kan. Set tuh, wah ternyata di Indonesia banyak. Lo kalau lagi macet motor, wah temen gue tuh. Sama nih sama godek kayaknya penyakit. Apalagi helmnya gede. Cuman tuh nggak ada yang merhatiin. Itu mungkin itu sebuah penyakit atau apa gitu, kita nggak tahu kan. Oke berikutnya. Oban Gallagher. Widih, anak Oasis Oban dia. Gallagher. Bab, emang bentar ya katanya tato pertama waktu SMP. Kalau boleh tahu dulu dimarahin nggak? Kalau iya gimana marahnya? Dulu sih waktu gue tato pertama nggak dimarahin. Kan nggak ketahuan. Ketahuannya pas kapan? Ketahuannya pas SMA? Nggak, pas naik kelas. Kelas Gue tuh bikin kelas 1 apa kelas 2 ya, gue lupa. SMP. Pakai masih jangka? Jadi nggak, teman gue tuh nemu ini. Dulu tuh waktu gue SMP baru keluar rotring. Iya. Baru keluar rotring. Yeah. Wah, ini bisa bikin tato nih. Betul. Gini. Akhirnya kita belajar tuh pakai apa, jarum. Dinamo Tamiya? Enggak, pakai jarum terus dililitin benang. Gitu set gitu kan. Udah bikin tato gitu iseng. Gue waktu itu gambar, gue minta waktu itu lagi ngetop kan gambar-gambar tuh gitu tuh dari Iya. lu ketop
sama daun orang lagi gini. Yoi. Dulu ketemu tuh gambar itu. Iya. Akhirnya gue minta daun gini. Oke, tapi yang nato yang minum. Jadi bukan yang ditato yang minum. Iya. Yang nato yang minum. Oh iya boleh. Temen gue juga, lu apa? Gitar. Oke, gue buatin gitar. Akhirnya gue dibuatin dulu kan. Jadi gitar gue buatin, gue minum, jadi udah. Pas besokannya lihat, lo bikinin apa nih Tar? Gucci India aja. Gitarnya kayak Gucci India. Kalau gue daun singkong. Masih ada sih? Gak ada, udah hilang. Kalau gue jadi daun singkong, lucu banget dah. Lu laser ya? Iya, gue cabut terus gue tato pakai lagi. PK ya? Enggak pakai kulit paha taruh sini. Oh iya? Iya, tulis dekat pantat. Makanya kalau cium-cium sini bobo pantat gue. Oh dulu belum ada laser ya? Tor ya? Belum. Gue juga dulu, ini rotring masih. Oh, itu rotring. Ini rotring. Terus yang ini nih rotring masih nih. Ini rotring. Tapi udah pakai jarum jahit, dililitin benang sama Dinamo. pulpen sama dinamo Dinamo, Tamiya. iya. Karena kan benang itu kan buat nyerap si tintanya, iya. Masih pakai rotring 1 jarum. Wah, gua bikin nih ya. Bener kata lu, yang minum yang nato yang minum. Jadi gua bayarnya tuh cuma pakai botol yang gepeng tuh sama nasi warteg bayar tuh. Udah di sketsa. Set di sini nih. Gue pengen tato kayak Yakuza. Jadi berhenti di tete gitu kan. Gue liat sini ke sini nih. Wah, udah keren nih. Di sketsa sama dia. Gue liat di kaca. Anjing, jadi Yakuza nih gue. Set. Udah mulai. Mulainya di sini. Dikira ini contoh. Dia mulai di sini. Mas, kan gue gini. Kan dada sakit. Gue diam aja. Pas gue liat, loh, Mas kok di sini Mas? Lah, ini kan contoh, mulainya di sini loh. Jadi mulai di sini sekarang. Loh, tengkoraknya di sini. Yang tadi tengkorak ini harusnya di sini. Dia kira ini contoh. Diikutin di sini. Kayak kertas kalkir kan? Enggak, mulai di sini. Hilang gua. Jadi dilurusin sama dia bukan begini. Hilang gua, cita-cita punya tato Yakuza hilang. Soalnya cuma pengennya punya 1 doang kan. Set ke sini. Udah di sini mulai. 12 jam Tor bikin. Gila ya. Iya, pakai jarum 1 tuh. Ih, serem Gue banget. sekarang udah gak kuat ya. Kemarin tuh ada keinginan sih gue pengen bikin, misalnya ini pengen gue blok gitu, start, finish gitu apa gimana, apa tulisan lah pokoknya lah, Yeah. padamu negeri apa gimana. Pengen tulisan yang balok-balok gitu tuh gue. Wah tapi berjam-jam juga, malas juga gue. Tato terakhir yang mana? Tato terakhir tuh yang jenaka. Oh iya jenaka. Oh iya. Itu tahun berapa tuh? Jenaka berapa tahun nih? Jenaka udah bisa nulis lah pokoknya. Dia tulis sendiri jenaka. Oh kan ada foto kakaknya di sini, foto kakaknya, terus ada nama anak-anak gue nih, Lakuira Naka sebetulnya nih, Nabila, Kuina, Keira, Nayara, Jenaka sebetulnya sini nih. Terus aku mau dong foto yang ada akunya. Oh ya udah deh, mau muka di mana lagi, udah gak ada tempat. Wah di mana lagi, ya udah akhirnya gue minta ditulis aja nih nama dia sini. Itu yang nulis apa? Jenaka. Jenaka itu? Baru tato? Baru tato. Oh, gue terakhir ini Tori, 2013. Beda warnanya bagusan ya. Iya. Udah nyala. Terakhir 2013 tuh. 2013 sampai sekarang kepengen nato lagi kagak ada lagi. Gak ada keinginan. Iya kagak dikirim gue. Gue masih ada sih sebetulnya. Dulu ya kalau misal nato pengen full sleeve itu kan butuh waktu bertahun-tahun. Sekarang karena canggih-canggih tato jarum Bagus sih udah alatnya, iya. 25. Sebulan bisa full sleeve cuy. Terus apa sekarang kita kan masih tebel-tebel nih. Iya, keloid. Kalau sekarang udah tipis-tipis, Iya, bagus. bagus. Oh sini sih perihnya anjing. Gua sampai gigit obeng tau gak lu? Obeng pakai kasih selampe digigit karena kretek. Wah, Gue nggak ada pinggang, punggung. Waktu itu tato rencana gue tuh punggung, satu punggung tuh gurita. Iya. Ya kan, pinggirnya gurita tuh. Apa yang sekarang nggak jadi? Gue tato gini kan. Aduh. Berapa jam kemudian gue udah nempel tembok. Lama-lama maju. Belum ini. Belum jadi. Gue juga nggak terusin. Udah gak usah sakit. Gue nggak terusin gue. Iya, gue juga mau. Masih sketsa nih. Oh, iya. Enggak lagi enggak. Nah itu sekarang model-model kita. Iya. Emang begini gayanya. Kalau lu gitu juga jadi, emang gini modelnya. Iya. Tapi kalau pernah katro cuy, sketsa doang Iya. jadi kayak apaan sih lu? Tato lu maksudnya apaan sih? Kagak ngerti. Si Desta kemarin juga bikin juga di sini nih. Sakit banget ya punggungnya, sakit banget ya. Ternyata kita gennya beda kali sama Iya. orang luar ya. Iya. Jadi kan tato itu konon katanya kalau
makin jarang kena matahari itu makin sakit. Padahal kan kita jemuran buka baju nggak pernah buka baju juga sih gue, haram. Ngapain? Kan buat jemur, buat Oh iya jemur, benar. buat jemur. Nggak pernah juga sih. Tapi katanya nih kalau tato itu tinta kan tergantung pigmen ya, ini katanya nih. Kalau kita kan pigmennya pekat karena kita orang Indo kan. Nah orang bule tuh kenapa kalau ditato nyala Bagus, banget nyala. karena pigmennya tuh nggak sepekat orang Indo. Iya, bisa jadi. Iya. Nah cara mengetahuinya nih kata tukang tato, kalau lu pengen tahu badan lu ditato itu nyala apa enggak, lu ngejemur deh badan lu. Kalau jemur dikit merah itu ditato bagus. Oh. Tapi kalau ngejemur jadinya hitam itu pekat berarti pigmennya bagus, pekat. Gue yang kedua lagi. Ini sama, hitam jadinya hitam. Kan ada tuh orang dijemur merah kan. Nah lu tato nyala banget katanya Tor. Gue jemuran mau doa Mika, ya Iya. kan di Wali jemuran. Nungguin tuh si Mika bikin banget jadi hitam kan. Iya. Terus udah sejam 2 jam gitu gue liat si Mika cuman peng gitu doang kayak peng gitu kan. Dia nggak bisa hitam sama sekali. Coklat aja jarang gitu. Dan jadi cuman peng gitu. Belum kali udah santai. Udah begitu gue liat gue hitam banget tuh kalau gunung. Buset dah. Oh dia gak bisa nih. Dia nggak bisa karena gue kan gak lihat gue kan, gue lihat dia kan. Belum kali. Belum. Wah gila gue hitam. Oke berikutnya. Wih, terima kasih. Thank you. Tora Sudiro, thank you, cuy. Makasih ya. Thank you ya. Ya, sampai jumpa cuy. Sampai Di berjumpa kembali. event-event berikutnya nih sama Tora Sudiro, dan terima kasih buat semua yang udah nonton PWK kali ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di PWK berikutnya. Bye. Love Gen Z. Love Gen Z nih kata Tora, Love Gen Z. Love Gen Z.